يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita mulai sambung balik pembacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf li Al-Imam Syekh Al-Arif Billah Sayyidina Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu wa rahmatullahi alaih. Selepas seminggu lah ya, atau dalam 3 jilsah kita tidak sambung, dan insyaallah mulai malam ini dan malam selanjutnya di jadwal pembacaan kitab Haqa'iq, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat boleh teruskan. Kita dulu berhenti di qabiliyatu sifatin nafsi litaghyir. Kita sudah mula pun tetapi tak habis. Kita agar mudahkan perbincangan, kita mula dari tajuk. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qabiliyatu sifatin nafsi litaghyir. Qabiliyatu litaghyir. Qabiliyatu sifatin nafs litaghyir. Artinya sifat nafsu berpotensi dapat dirubah. Artinya menerima perubahan sifat nafsu itu. Menerima perubahan, yaitu at-taghyir. Kita mendengar orang, ada yang berkata, inilah sifatku dan sudah dari sananya, dari Allahnya, dan tak dapat dirubah. Pernyataan itu betul tetapi tidak tepat. Kalau maksudnya tidak dirubah ini tidak dapat disempurnakan. Karena manusia memiliki sifat nafsu sahaja itu tidak sempurna. Atau dengan kata lain, manusia hanya sebagai makhluk fisikal, makhluk jasad, makhluk material, maddiyah. Itu tidak sempurna. Manusia mempunyai ruh, yang mana ruh itu memiliki sifat-sifat mulia yang disebut al-akhlaqul karimah. Jadi kesempurnaan sifat fisikal ini oleh adanya sifat rohani. Nah, makna bahwa sifat nafsu tak dapat dirubah, oke, betul, tetapi tidak berarti tidak dapat disempurnakan. Ya. Maka dengan mempunyai sifat-sifat nafsu, sifat-sifat rohani yang disebut akhlakul karimah, maka dia menjadi sempurna. Dalam konteks bahasa tarbiyahnya bahwa dapat dirubah. Di dalam tubuh ini punya sifat marah. Seperti orang dihina marah.
kurang tidur boleh juga buat marah, kurang makan ya, boleh juga marah. Itu adalah sifat fisikal, sifat nafs. Ya. Dan itu tidak dapat dihilangkan. Kalau hilang sifat marah, maka tidak sempurna lagi dia sebagai manusia fisik. Ya, berarti ada masalah di dalam dirinya. Ya, tidak betul lah. Namun ketika ada rohani, maka sifat marah itu dapat didominasi, dapat ditundukkan untuk kebenaran, untuk kebaikan berdasarkan syariah. Ya, syariah itu hanya dapat dilakukan oleh sifat rohani. Ya, nah, sifat fisik akan tunduk kepada sifat rohani. Ketika melaksanakan syariat-syariat zahirnya, maka zahirnya betul sesuai dengan batinnya. Ya. Nah, maka disinilah dikatakan bahwa sifat nafsu qabiliyatu litaghyir. La syakka anna nafsal insaniyah qabilatun litaghyiri sifatihan naqisah wa tabdili adatihal mazmumah. Jelas bahwa nafsu manusia menerima perubahan sifatnya, sifat nafsunya yang kurang itu, dan diganti adatnya yang tercela itu. Ya, dapat ditaghyir, dapat ditabdil. Wa illa lam yakun hunaka faidatun min bi'satir rasulil karim alaihi salatu wassalam. Ya, kalau tidak, maka tidak ada faedahnya di sana dari diutusnya Rasul. Untuk apa? Nabi diutus innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Al akhlakul karimah ini adalah sifatun ruhiyah. Dan Nabi datang membawa itu. Untuk apa? Untuk dapat melaksanakan ya, dengan betul, katakan, perintah ibadah itu. Seperti apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wala daruratun liman ba'dahu min warasatihil ulama al-amilin wal mursyidin al muslihin. Dan juga tidak ada kepentingannya ya, diutus orang yang setelah Nabi itu daripada para pewarisnya, yaitu para ulama yang amilin dan para mursyidin yang muslihin. Untuk apa? Ya, ulama, para mursyidin, kalau memang nafsu manusia tidak dapat disempurnakan. Ya. Wa idza kana katsirun min subba'i tuyur wal bahaim qad amkana tarwiduha wa tabdilu ya. Litaghyir mana? Qad amkana tarwiduha wa tabdilu katsirin min sifatiha. Fal insanu alladzi karamahu Allah taala wa khalaqahu fi ahsani taqwim min babi aula. Jika kebanyakan binatang baik itu unggas artinya terbang dan bahaim yang melata di tanah ini, yang daripada subak, daripada yang buas. Ya. Binatang buas baik dari jenis yang terbang, burung, atau jenis yang melata di bumi. Ya. Itu banyak. Dari binatang yang buas tersebut ya, dapat ditarwid, ya, ditundukkan. Dan diganti ya, berbagai sifat-sifatnya. Anjing bisa dijadikan sebagai security misalnya. Tunduk sangat. Fal insanul ladzi, maka manusia yang telah Allah muliakan dan Allah ciptakan sebaik-baiknya bentuk, ya, min babil aula, terlebih lagi. Ya, mungkin untuk ditundukkan, dididik dan diganti sifat-sifatnya yang tercela.
walaisal muradu min mujahadatin nafsi istisalu sifatiha. Jadi istilah taghyir, istilah tabdil ini istilah tarbawiyah. Diganti perannya. Ya, bukan diganti sifatnya. Contohnya begini, ini orang tak dapat melakukan sesuatu. Oke. Ya, maka diganti dengan ini untuk melakukan tugas-tugas dia. Maka ini jadi sempurna gitu. Bukan dia dibuang. Memang kalau kata taghyir, kata taghyir itu adalah al-izala wal ihala, itu taghyir. Taghyir punya dua makna. Al-izala menghilangkan, dihilangkan. Al-ihalah menggantikan yang dihilangkan. Yahillu mahallah. Gitu. Maka at-taghyir lahu ma'nayan, al-izalah wal ihalah. Gitu. Kalau tidak ada ihalah bukan mana taghyir, dihilangkan saja. Itu berarti ya izalah lah maknanya. Ya, izalah. Nah, ketika bicara tentang rohani adalah tentang sifat ini, bukan sifatnya yang dibuang, ini sudah otomatis orang paham, bukan sifatnya dirubah, ini bukan sifatnya, sifat nafsunya diizalah, dihilangkan, lalu diganti dengan sifat nafsu, bukan bendanya tak ada, sifat itu kan sesuatu yang abstrak. Itu tetap ada, namun dominasi sifat rohani ini yang baik, yang disebut sifatun mahmudah. Sifat fisik ini disebut sifatun mazmumah, sifat tercela. Ya. Jika tidak diterangkan oleh mereka para sufiin, mungkin orang tersalah paham. Ya. Dia mengatakan sifat tubuh ini sifat tercela, maka akan dia kutuk sifat nafsu ini, seperti ya agama lain yang ingin menjadi orang suci, dia bertapa dan menyiksa dirinya untuk tidak memenuhi keinginan fisik. Hatta kawin tidak. Ya, hatta makan tidak. Ya. Kenapa? Karena dia ingin jadi orang suci. Karena dia salah memahami bahwa sifat nafsu ini buruk. Mazmumah, bahasa agama memang begitu. Islam pun begitu juga. Tasawuf mengatakan itu dari segi syariah. Ya. Karena yang dapat melaksanakan perintah dan larangan Allah sifat rohani, bukan sifat fisik. Tetapi antara jasad dan ruh ini jadi satu. Pelaksanaannya mesti ada zahirnya, ada surahnya di zahir ini. Ya. Namun pelaksanaan amal di zahir ini mesti berdasarkan sifat hakikatnya. Seperti misalnya orang yang shadiq adalah orang yang ucapannya sama dengan realitanya. Orang yang siddiq ucapannya setelah sama dengan realitanya, sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Orang senyum misalnya, zahirnya, batinnya mungkin mengumpat. Nah, ini kan tidak sama. Gitu. Nah, kalau tidak ada sifat rohani, maka ini tidak jadi ibadah. Karena apa yang dilakukan oleh fisik ini adalah maslahat dirinya. Ya. Dan yang diperangi oleh tasawuf adalah melakukan kebaikan untuk dirinya, itulah mujahadatun nafas. Ya. Diubah untuk Allah. Ya. Dan di dalam Islam, terutama di dalam tasawuf, sifat-sifat rohani atau akhlakul karimah atau nur Muhammadi itu adalah keduanya yang sempurna memilikinya dari makhluk Allah ini adalah Rasulullah SAW. Ya, itu sebab di surga tertulis di pintunya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah beliau disebut penutup
para rasul, bahkan sayyidul mursalin wal anbiya. Itu sebab tidak diperakui mereka yang tidak mengakui Rasulullah SAW, meskipun ya, mereka mengklaim agamanya adalah agama Nabi sebelumnya. Itu sebab juga Nabi Isa turun atas syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya syariatnya, hakikatnya pun memang sebelum dan sesudahnya adalah hakikat Nabi Muhammad. Jadi memang untuk dirubah fisik, sifat yang ada dalam nafsu ini memang untuk disempurnakan. Nah, itu sebab Nabi mengatakan inama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Ya, untuk menyempurnakan, dalam arti menyempurnakan ini untuk sempurna ini artinya siap maknanya. Kalau tamam ini namanya siap, kalau sempurna kurang itu namanya naqs dan kamal. Tapi kalau tamam ini adalah menyiapkan. Kita belum siap untuk menerima perintah dan menjauhi larangan Allah berdasarkan kehendak Allah. Belum tamam apabila belum mempunyai akhlak Nabi. Ya. Kenapa? Karena sejumlah kebaikan amal yang dilakukannya, meskipun dia berilmu sampai ke tingkat alim mujtahid sekalipun, tetap ya, musirun alal kabair, tetap masih berkukuh ingin melakukan dosa besar. Dalam konteks dosa besar ini, israr di sini masih untuk dirinya, maslahat dirinya, belum murni tauhid, ya, ikhlas, ya, berdasarkan kehendak Allah, belum syuhud, belum muraqabah. Itu sebab tasawuf itu identik mujahadatun nafs, melawan diri, melawan nafsu. Maka tasawuflah yang membahaskan tentang nafsu. Nah, maka Sidi Abdul Qadir mengatakan bahwa sifat nafsu ini dapat disempurnakan. Ya, kalau tidak, apa artinya para nabi, para aulia, para ulama, para mursyidin? Ya, binatang saja boleh, meskipun sifatnya sementara. Ya. Kalau binatang, kucing misalnya, dilatih menjadi pembantu rumah tangga, membawakan air apabila tetamu datang, tapi dia tak tahan kalau tikus lalu di depan dia. Ya, kembali ke kucing. Tidak manusia. Jika rohaninya sempurna, ya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, termasuk malaikat bariyah itu di dalamnya. Ya, maka mereka bahkan yang disebut anbiya wal mursalin maksum dari kesalahan syariah. Maksum. Ya, para aulia mahfuz dari kesalahan syariah. Karena sifat rohaninya, malaikinya itu yang ada dalam dirinya. Maka beliau mengatakan, walaisal murad, tidak dimaksudkan min mujahadatin nafas. Dari makna mujahadatun nafas ini istisalu sifatiha, mencabut, membuang, menghilangkan sifat nafsu. Tidak. Balil muradu tas'iduha min sayyi'in ila hasanin. Ini menurut syariah. Akan tetapi ditingkatkan tas'id. Ya. Tas'id itu kan naik. Naik ke tempat yang tinggi. Jika ada tanah tinggi itu disebut sa'id. Gitu. Ya. Tanah yang tinggi disebut sa'id. Maka di Arab kalau ke arah yang tinggi bukit dia kata sa'idi. Tapi kalau dia turun ke bawah dikata zira'i. Ya. Karena tanah yang untuk ditanami itu mesti di bawah, karena air mesti mengalir ke situ. Maka disebut zira'i. Nah, dari tas'id ini ya, sungguh Sidi Abdul Qadir memilih kata-kata yang tepat. Ya, bahwa mujahadah itu adalah tas'idu sifatin nafs min sayyi ilal hasan. Ya, menambahkan, meningkatkan
Dari buruk, dari melakukan hanya bermodalkan sifat diri, sifat nafsu, tetapi disempurnakan dengan sifat rohani, maka menjadi baik apa yang dilakukan oleh nafsu itu. Semua manusia berdagang, tetapi kalau ada sifat rohaninya, ini ghish, ini sidq, kan itu rohani. Kalau tidak ada rohani, duduk dimanapun tetap sayyi. Ya. Watasyiruha ala muradillah ini. Ya. Dan mujahadah itu maksudnya adalah untuk mentasyir sifat nafsu itu. Menundukkan, menjalankan sifat nafsu itu ke atas apa yang dimaksud oleh Allah. Wabtigha'i mardhatih, dan mencari ridha Allah. Ya. Kita ini, coba kita kalau mendapat perintah dari seorang tuan misalnya, ya, seorang bos, tentu kita melaksanakannya jangan berpikir untuk seperti yang kita enak, tetapi seperti yang bos enak. Ya, kalau tak, maka khianah. Itu. Maka kita ibadah ini seperti yang Allah enak, bukan seperti yang kita enak. Apa maksudnya? Kalau kita tidak punya sifat rohani, memang seperti apa yang kita enak, itu sifat nafsu, tubuh. Tapi ketika ada akhlakul karimah, maka akhlak inilah yang ya ubudiyah. Kalau tubuh ibadah, itu istilah dalam tasawuf ya. Ya. Kalau mereka tidak mengerti itu istilah, mereka akan membahas secara lugawinya, ya, meskipun akan kalah tetap orang sufi sastra tahu diletakkan di sini, ini diletakkan di situ, dia punya argumentasi bahasa. Maka dengan melakukan perintah syariah itu yang nampak di zahir, tetapi bukan hanya nampak di zahir dia melakukan, tetapi juga yang dilakukan oleh hakikat sifat batin ini, maka itu berarti sesuai dengan kehendak Allah. Maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Makassari itu dalam kitab Sirul Asrar itu kan, dia mengatakan bahwa orang yang telah sempurna itu zahir batinnya itu sifat-sifat rohani dan sifat fisik dan sifat rohaninya, maka dia berada di siratal mustaqim, lurus, dan itulah ad-dinul khalis, itulah agama yang murni. Kalau zahir aja belum murni, tapi jika sudah zahirnya sama dengan batinnya, ya itu ad-dinul khalis. Dan itulah yang disebut al-ittiba, al-kamil. Sebetulnya tak payah dikasih kamil, karena ittiba ini zahir saja sudah disebut ittiba. Akhirnya perkembangan ilmu mesti diberi lagi ya, istilah kamil. Sama seperti al-ikhtilatu syar'i. Padahal ikhtilat itu ikhtilat lah. Manusia bercampurlah manusia. Tapi diberi syar'i agar sesuai dengan syariat sebetulnya. Karena muncul budaya-budaya dari luar yang tidak syar'i. Gitu. Kalau secara bahasa Arab, misalnya di kampung ini kita punya adat tradisi yang sudah baku jadi adat orang sini. Tiba-tiba orang datang dari negara lain, dia lain sendiri, dia punya cara bercakap, cara berpakaian, cara ini dia tidak syar'i menurut istilah bahasanya dalam adat kampung itu. Ada gue syar'i. Syar'i adat. Ya, itu. Karena kita punya tradisi yang disahkan dan disepakati, bahkan dikutuk jika melanggar adat. Ya, itu syar'i, artinya berdasarkan hukum undang-undang. Gitu. Undang-undang adat, undang-undang sosial, ya, politik misalnya di situ. Melanggar saja itu ghair syar'i. Ya. Nah maka dalam ibadah pun demikian. Karena ada pergaulan
percampuran yang mengikuti cara yang dari luar Islam, maka dikatakan al-ikhtilatu syar'i wal ikhtilatu ghairu syar'i. Dengan sebab dua istilah ini ada yang tasadud. Ya, ada yang tasadud sangat. Ya, karena dia membaca agama secara tek. Ya. Bukan secara hakiki, Nah, inilah tasawuf maksudnya. Pasifatul ghadabi mazmumatun hina yaghdabul mar'u li nafsih. Nah, ini. Sifat marah ini tercela ketika orang itu marah untuk dirinya. Sebelum punya sifat rohani, memang tak bolehlah orang marah untuk orang lain. Kalau juga untuk orang, malah marah karena orang lain, untuk dirinya juga. Mungkin anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, itu untuk diri. Kalau tidak ada hubungan, ya tak apalah. Dia tak ada kaitan apa dengan kita itu. Perempuan dibela istrinya, begitu sudah cerai dibiarkan aja. Ya. Boleh tak saya pukul aja lah, katanya gitu. Itu. Amma idza ghadiba lillah ta'ala fa indaha yusbih al-ghadabu mamduhan. Nah, adapun apabila dia marah karena Allah, maka ketika itu marah itu menjadi terpuji. Ini kan menurut syar'i. Kama kana Rasulullah SAW yaghdab idan tuhikat hurumatullah. Sebagaimana Rasulullah dulu marah apabila ya hurumat, apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu dilanggar. Au utila haddun min hududi, atau dinonfungsikan, dirusak had-had Allah. Baik had syar'i atau had hakikat. Walakinnahu hina uzi fillahi wa duriba wa udmiya aqabuhu yaumat ta'ib lam yaghdab li nafsi. Ketika Nabi disakiti, ya, karena Allah, karena dia berdakwah, dia disakiti, dipukul, ya, dibikin berdarah, ya, gerah giginya itu. Di hari Taib, maka dia tidak marah untuk dirinya sama sekali. Bahkan ketika Allah nak beri contoh bahwa Nabi ini rohaniyun, bahkan Nabi ini, ya, nubuah itu sendiri kan rohani, sifat mulia. Ditawarkan oleh Allah dengan mengirim malaikat, ya, meminta izin kepada Rasulullah untuk menimpahkan bukit itu ke Taib. Ya, malah Nabi melarangnya, dan bahkan Nabi lebih mengaku bahwa mungkin aku yang kurang. Mungkin aku yang kurang baik dalam berdakwah. Ya. Nabi malah mengatakan, maafkan mereka karena mereka tidak tahu. Sudah, dan kita berharap dari generasi selanjutnya ada yang menganut agama ini. Ya. Bal da'a liman azauhu bil hidayah. Bahkan beliau mendoakan untuk orang yang menyakitinya agar Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah dia karena dia tidak tahu. Wal tamasadahumul udhra. Bahkan memohon maaf kepada Allah. Ya. Mungkin saya yang lemah, ya, yang kurang taktiknya, kurang caranya, malah begitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa kadzalika sifatul kibr fa hiya madhmumatun hina yatakabbarul muslimu ala ikhwatihil muslimin. Amma hina yatakabbar ala al-mutakabbirinil kafirin fatusbih hadhihi sifatu mahmudah li'anha fi sabilillahi wa dimni hududi syar'i. Sama sifat sombong pun demikian tercela. Ketika orang muslim sombong kepada saudaranya muslim. Adapun ketika sombong kepada orang kafir yang sombong, maka sifat ini terpuji. Karena sombongnya di jalan Allah masih dalam kandungan batasan syariat. Ini bukan cakap, ini rohani. Agama kalau hanya dijadikan sebuah teks yang kosong dari makna, sebuah amal zahir yang kosong dari hakikat rohani, ya, sama aja mereka melakukannya adalah untuk kepentingan dunia. Ya, sama saja. Barat telah mengambil apa yang baik bagi Islam maju.
Apa yang baik dari yang ada di dalam Islam maju meskipun tanpa rohani. Ya, mereka orang kafir surganya di dunia sudah. Ya, dunia jannatuhum. Ya, apa yang mereka dapat memang dinikmati dan Allah beri di sini. Ya. Kita diberinya nanti di akhirat. Tapi ini jangan jadikan alasan, adalah tak apa-apalah, slow aja di akhirat. Di akhirat mungkin teknologi kita kuasai, bukan kita miliki. Ya. Bahkan Nabi mengatakan al-hikmatu dhalatil mu'min. Ya. Segala macam hikmah, pengetahuan, ilmu, ya, itu sebetulnya milik orang mukmin, ya, yang hilang, diumpamakan seperti hilang. Al-hikmah dhalah kan ketika ada mubtada khobarnya bukan dari min jinsi makna, ya, maka ini adalah tasbih. Bukan dari min hukulil makna, maka itu tasbih. Ad-dhalatu al-hikmatu kad-dhalah. Bukan hikmatu memang benda memang hilang, bukan kad-dhalah, diumpamakan. Punya kita tak kita manfaatkan, dimanfaatkan orang. Gitu. Maksudnya bahwa bumi ini diciptakan memang kita lah peran utamanya. Ya. Dunia akhirat diciptakan, binatang dan semua isinya di dunia ini untuk manusia. Tapi manusia juga ada yang tidak Islam, ada yang Islam. Nah, yang tidak Islam diciptakan untuk Islam. Jadi kita layak. Ya. Seperti mana laulaka ma khalaqtul aflaq. Yang ditunjuk adalah pelakon utamanya yaitu Rasulullah SAW. Ya, untuk kita. Dunia ini surga neraka untuk kita. Nah, maka dari situlah sifat-sifat kebaikan kita ya betul-betul adalah mesti berdasarkan hakikat kerohanian itu agar terpuji. Wa hakadha mu'zamu as-sifatil madhmumati tuhawwalu bil mujahadah wa tusa'adu ila sifatin mamduhah. Begitu juga sebagian sifat yang tercela itu dirubah dengan mujahadah, ditingkatkan menjadi sifat terpuji. Sifat mamduh itu ya, diubah dengan mujahadah, dengan melawan diri. Tariqatul mujahadah. Kemudian cara mujahadah. Wa awalu marhalatin fil mujahadati adamu ridhal mar'i an nafsih. Fase pertama di dalam mujahadah itu seseorang tidak ridho, tidak redho ya, an nafsihi kepada dirinya. Kepada nafsunya itu tidak puas, tidak menyerah, tidak pasrah, ya, tidak tunduk kepada nafsu. Ya. Wa imanuhu biwasfiha alladhi akhbara anhu khaliquha wa mubdi'uha. Ya. Yang pertama, mujahadah itu adalah melawan nafsu. Itu adamur ridha. Ya. Artinya melakukan kebaikan tidak cukup berdasarkan apa yang dimiliki oleh kemampuan fisikal. Ya, maka orang sering ya saya sudah berbaik ya sudah, ya, saya sudah sabari ya sudah, itu belum, itu berarti dia ridho kepada nafsu, pasrah. Ya. Tidak, kita memang sekarang tidak ridho dan berusaha sampai ridho. Kalau sekarang kita belum sabar, terus sampai sabar, tidak ridho, tidak menyerah. Dan itulah awal mujahadah. Bagaimana kita melakukan ini hingga sabar, hingga tawakal, hingga ridho, hingga ikhlas, hingga sidik. Ya. Dan itulah pahala yang berlimpah-limpah itu dalam rangka melawan diri itu. Jadi jangan pikir kapan berhasilnya, itu bukan urusan kita. Kapan sempurnanya, kapan jadinya, jangan pernah berpikir begitu. Banyak dalam buku-buku tasawuf ditulis. Kamu jangan pikir benda itu. Ya. Sehingga
Imam Ibn Arabi artinya menerangkan bahwa tidak ada bezanya kamu bermujahadah 20 tahun dengan orang yang mendapat mauhibah misalnya 2 tahun dia oke. Kita 20 tahun tak oke. Tak ada bezanya. Yang beza itu hanya waktu. Di dunia dan waktu ini itu sedikit, cuma diulang-ulang, kualitinya sama saja. Bahkan orang yang marifat dalam sakarat dengan orang yang makrifat ya, mengalami makrifat 40 tahun lama. Tetapi ada orang yang marifat sakarat. Sama saja kualitinya di sisi Allah. Karena hakikatnya orang syuhud itu di dunia ini hanya dalam durasi yang kecil. Waktunya cuman dia sempat beberapa kali. Gitu. Tentu ada kepentingannya. Ya, untuk membimbing yang lain, untuk ya ini tidak dinasib karena memang tidak ditakdirkan untuk membimbing yang lain, tapi sudah cukup. Itu sebab tidak boleh berhenti mujahadah. Ya. Allah lah yang menentukan bila dia usul dan ma'rifah. Ya. Bila. Inilah dan yang kedua adalah mengimani dan wa imanuhu biwasfiha, dan mengimani seseorang itu akan sifat nafsu. Nafsu seperti apa? Nafsu yang telah penciptanya memberitahu apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Kita mesti percaya bahwa nafsu itu di dalam kehidupan ini sebagai ammar. Ya, ammar itu wazan mubalaghah fa'al dari fa'il. Ya. Dari amir, bahkan dari amir. Ini ammar. Ya, fa'al. Sangat menguasai. Artinya ruh ketika masuk ke tubuh, memang yang dominan tubuh lah, itulah amarnya. Bagaimana untuk membangkitkan ruh ini agar menang dominan? Ya. Tubuh ini disebut zulumat, ruh ini disebut nur. Bagaimana agar kita keluar dari zulumat dan ke nur, punya dominan nur? Itulah Allah kasih agama. Perintah baik, larangan buruk berdasarkan syariat, ya, kita lakukan untuk Allah. Lawan, jangan untuk dirimu. Itulah tasawuf. Namun sebelum itu kita mesti punya ilmunya agar tahu mana larangan, mana perintah. Ya, maka adalah ulum syariah, kita mengajilah untuk mengetahui semua. Karena kehidupan ada kehidupan sosial, politik, ekonomi, ya, ada kehidupan ahwal saksiah, kehidupan keluarga khusus, ya, dan lain sebagainya. Dan syariat telah mengatur semua itu. Ya. Bukan tahu, mengamalkan, selesai. Ya. Tidak sempurna. Ya. Wa ilmuhu wa 'allamahu anna nafsa akbaru qati'in anillah. Bukan hanya memberitakan Allah, bahkan Allah memberitahu, ya, mengajarkan bahwa nafsu itu adalah penghalang dari Allah yang paling besar. Kama annaha a'zamu musilin ilaihi. Sebagaimana juga nafsu itu adalah penyampai, pembawa yang menyampaikan kepada Allah juga paling azam. Malaikat tak ada tubuhnya, tak ada nafsunya. Ya, tidak dapat mengenal Allah sesempurna manusia. Ya, ketika manusia diciptakan secara sempurna tubuhnya itu, ya, lalu dia mencoba untuk melakukan perlawanan kepada sifat yang mulia, kepada tubuh yang sangat mulia ini yang Allah ciptakan.
maka dia mengerti tentang Allah ya, melalui sifat yang ada dalam tubuhnya ini, karena ini Allah yang ciptakan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Kalau selain manusia, pengetahuannya, makrifatnya kepada Allah berdasarkan kemakrifatan yang fitri. Ya. Pokok misalnya, dia tunduk saja kepada Allah, selesai. Tak pernah dia ada faktor dalam dirinya pokok melakukan untuk dirinya, tidak ada. Ya. Bahkan dia tidak mengenal dirinya, tidak perasaan bahwa dia punya diri. Ya, begitu juga semua binatang, semua ciptaan, termasuk malaikat, dan sebenarnya termasuk iblis. Tidak manusia, ya, dia boleh melihat aku. Maka kalau akunya dilepasi, baru dia mengenal Allah. Setiap hari dia melihat dirinya, disitulah dia melihat Allah itu. Ya. Maka kalau tubuh ini terjadi apapun pada kita, Allah. Jika ada rohani. Jika tidak, Allah pula yang disalahkan. Dan itulah indahnya ma'rifat pada manusia. Makhluk lain tak ada apa-apa. Ya, sehingga kata Imam Ibnu Arabi, letak kambing di sebelah pokok. Tak pernah dia merasa bahwa dirinya ada dan ada yang lain di sisinya. Tidak pernah. Dia asik dengan Allah pada dirinya, selesai. Tunduk saja mengikuti. Manusia begaduh. Nah, hanya yang satu tidak maulid, yang satu maulid. Begaduh tak habis-habis. Ya. Nah inilah dikatakan nafsu ini akbaru qati'in anillah. Tetapi juga a'zamu musilin ilaih. Wa dzalika anna nafsa hinama takunu ammaratan bis-su'i la tatalazzazu illa bil ma'asi wal mukhalafat. Nah demikian bahwasanya nafsu ketika menjadi pimpinan buruk, ini secara syariah sudah ini, karena Quran turun sudah sebagai syariah. Maka nafsu itu tidak lagi merasakan lezat kecuali di dalam melakukan maksiat dan mukhalafat. Coba. Ya. Sehingga Imam Abdul An-Nabulsi mengatakan nafsu itu seperti ada cermin, seperti kita melihat kita di dalam cermin. Wih, ada aku. Nafsu pun demikian. Sehingga kita merasa ada itu kena nafsu. Wih. Ya. Hebat sangat saya nih. Tuh. Nah ini lezatnya hanya untuk maksiat. Maksiat kepada Allah itu kalau dalam konteks zohir yang mula-mula sekali adalah menyalahi syariah, begitu saja. Tapi kalau sudah makin halus, melakukan kebaikan bukan karena Allah, itu sudah maksiat untuk dirinya. Ya. Karena berujungnya pun tidak akan bermanfaat untuk agama dan untuk dirinya. Ya, orang ketika melakukan untuk dirinya kan tidak ada pahalanya. Secara zahir dia oke saja, betul menurut syariah. Tetapi hasilnya tidak ada. Orang yang ingin dunia Allah kasih. Allah yang ingin akhirat Allah kasih. Ya. Orang yang ingin dunia dan akhirat Allah sempurnakan kedua-duanya. Itu sebab yang rohaninya hidup, mereka di surga sebelum di surga. Mereka bahagia sebelum mendapat kebahagiaan. Bahkan uniknya, inilah ungkapan-ungkapan itu ya mesti dia ya ayat-ayat kata-kata yang diucapkan mereka orang-orang sufi mesti dia paham maksudnya. Ya. Bahwa kenikmatan abadi di dunia dan di akhirat, nikmat di dunia kata mereka. Kalau dia hanya melihat ayatnya, oh ini tak betul. Oh, nah. Ya, karena mereka salah memahami makna abadi itu apa. Ya. Taib.
Walakinnaha ba'da mujahadatiha wa tazkiyatiha tusbih radiyatan mardiyatan la tusarru illa bitta'ati wal muwafaqati wal istinasi billah. Nafsu ini ketika dimujahadah, dibersihkan, maka nafsu menjadi radhi, pasrah. Ya. Kita nih duduk di dalam khalwah ya, 30 hari. Mata tak pernah tengok yang maksiat, kuping tak pernah dengar maksiat. Ya. Rasanya bersih. Ya. Ya. Kenapa? Karena nafsu diberhentikan melakukan keinginannya. Ya. Rasanya dia tak enak, tak timbul enak. Sesuatu yang oleh agama dianggap buruk, tak enak. Ya. Tapi kalau belum jadi sifat hakikat, meskipun dia udah khalwat 30 hari, belum jadi. Tak jadi-jadi, kita kan tengah bikin tuh, tak jadi. Keluar khalwat 2-3 hari masih merasakan kejernihan itu. Laziz. Bila sudah kotor lagi matanya, telinganya, lidahnya, sudah hilang lagi. Tidak juga karena musibah. Ya. Tidak juga karena musibah. Kan ada orang terlanggar kereta, kakinya patah, wow. Terus dia tobat. Oh, sering ke masjid. 2 bulan sudah sembuh total, tak ada rasa sakit. Nafsu masih ada, rohaninya tidak ada. Kembali lagi. Orang yang menyaksikan tsunami. Oh, zikir terus tuh setelah lepas tsunami itu. Ilallah, setahun maksiat teruk. Nafsu ada lagi. Kalau tidak diniatkan untuk mujahadat pun nafas. Ya, itu seperti dalam tasawuf. Kenapa ada bayat itu niat besar, taubat besar untuk melawan nafsu. Ya. Maka kata beliau mesti dipercaya sifat nafsu itu ammarah. Kita melawan bukannya sultan ini melawan agung ini. Mesti dengan niat yang sidik lillah. Kalau tidak terjadi. Ya. Kita ditarbiyah ya, tidak sependapat saja dengan guru sudah pundung apa sudah kacau tuh. Ya. Tak mampu melawan diri. Apalagi mungkin gurunya mencaci maki habis bahwa bubar sudah dunia. Ya, tidak mampu melawan diri. Padahal yang dilawan diri kita. Di luar ini berjalan berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak dia. Tapi kita tidak mampu melawan diri kita untuk melihat kehendak Allah dan tetap berjalan di atas kehendaknya. Syariatan wa haqiqatan. Ya, itu tarbiyah. Jadi bukan ammar. Ya, nafsu itu. Jika sudah dimujahadah di tazkiyah tusbih radiyah mardiyah. Bukan hanya rodi. Ya, tapi mardi. Ya. Ridho yang sepat yang radiyah itu apa nafsunya radiyah. Ya. Artinya kalah udah nafsunya, nyerah. Bahkan mardiyah. Nafsunya juga sudah melakukan kebaikan. Jadi marahnya itu memang marah kan nafsu tetap. Ya. Marahnya itu memang sudah marah karena Allah. Itu sudah mardiyah. Ya. Kalau juga dia memenuhi syahwat itu memang tunduk kepada kehendak Allah. Tidak digunakan keinginan syahwatnya itu untuk melanggar syariat Allah. Itu mardiyah. Ya. Dan nafsu itu terus berubah. Gembiranya dengan taat. Dan dengan muwafaqat. Muwafaqat itu lawan dari mukhalafah. Dengan
seiring serasi dengan syariah. Dan istiqnas billah, tentram dengan Allah. Ya, mana Allahnya itu sifat-sifat dalam diri nafsu, dalam diri rohani itu telah istiqnas. Dia dengan sabarnya nyaman, dengan ridhonya nyaman, dengan tawakalnya nyaman. Kita sabar tetapi ya, masih tidak nyaman. Itu al-istiqnas billah. Wa idza iktashafa al-muslimu uyuba nafsih. Ya. Wasid mana? Wa idza iktashafa al-muslimu uyuba nafsih wa sadaqa fi talabi tahzibiha lam ya'ud 'indahu muttasi'un minal waqti lil insighali bi uyubin nasi wa idu'atil umri bi tidadi akhta'ihim. Ketika seorang muslim tersingkap akan nafsunya yang uyub. Nih, sifat tubuh kita ini disebut nafsu kalau dia sudah paham betul bahwa hidup ini melawan nafsu, melawan dirinya. Ya. Dan sidik di dalam menuntut pendidikan nafsu itu. Aku kalah nafsu ini dengan artinya ingin mempunyai rohani untuk mengalahkan nafsu. Maka tidak lagi dia punya waktu yang cukup untuk sibuk aib orang dan membuang-buang umur menghitung kesalahan orang. Ibadah kita khusyuk tidak, ikhlas tidak, sidik tidak, itu pun ya, tak cukup. Maka mereka mengatakan, kalau dia mengerti bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah kehendak Allah, ketika dia melihat orang melakukan kesalahan kepada dia, tak pernah terlintas dalam pikirannya orang itu buruk, tidak. Ya. Tapi itulah Allah takdirkan kepada dia buruk, tidak kepada saya, dan berbagai faham yang positif yang ada pada pikirannya. Apalagi sampai kepikiran saja, kenapa orang itu? Itu adalah cermin nafsu tadi itu. Termasuk kita melakukan sesuatu yang kemudian mengalami kekeliruan dan kita menyesal. Penyesalan yang terus ya, menghantui dalam pikir itu nafsu dari nafsu. Kalau pandangan rohani, apa yang perlu disesali? Karena setiap saat huwa pisa'an. Setiap saat kehidupan itu terus berbaru. Khalqun jadid. Setiap saat gambar di layar itu adalah negatif lain. Sudah. Ya. Kita akal hanya memahami yang sama, berarti ini adalah yang dulu, bukan. Karena itu kelemahan akal. Itu sebab ilmu itu disusun berdasarkan sifat-sifat yang sama. Akhirnya dibuat kaidah. Itu memang akal. Itu sebab waduh ini anak tak berubah. Bukan. Itu memang takdirnya terus-terus begitu. Negatifnya baru. Maka jangan dihitung yang dulu-dulu sudah selesai. Ya. Sampai bila? Sampai Allah merubah negatifnya negatif yang baik. Gitu. Sehingga begitu mereka karena sangat memahami hakikat itu. Kita ini ilmunya tahu nih, dalam prakteknya tak boleh kita buat. Maka orang yang membaca ilmu hakikat jangan merasa bahwa dia sudah ahli hakikat, mengajar pula ilmu hakikat. Allahu Akbar. Ya. Sebaiknya tarbiyahlah nafsunya itu. Ya, agar sesuai dengan syariah. Wa idza ra'aita ahadan minan nasi qad sarrafa waqtahu fi ihsa'i akhta'il akharin ghafilan an uyubi nafsi fa'lam annahu ahmaqun jahil. Allah. Jika engkau melihat seseorang telah menggunakan waktunya hanya untuk menghitung kesalahan orang lain, lupa, lalai dari kesalahan dirinya, ketahuilah bahwa dia ahmak dan jahil. Qala Abu Madian radhiyallahu an,
wala taral aiba illa fika mu'taqida aiban bada bayinan lakinnahu istatara. Tidaklah kamu melihat aib, melainkan itu pada dirimu. Ya, kamu meyakini aib itu nyata, jelas, tetapi tertutup. Jadi kalau kita melihat orang salah, itu datang dari nafsu, dari tubuh. Dan kita juga punya tubuh yang sama, punya sifat yang sama. Ya Allah, ternyata sifat tubuh. Kalau sifat rohani, ya, kita kenal berdasarkan syariah. Contohnya Nabi adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Bukan, saya heran, kenapa dia, seolah-olah dia malaikat, tak punya tubuh. Tak punya sifat itu. Ya. Itulah istatara, tertutup. Karena orang tak dapat melihat dirinya buruk. Tak. Tertutup apa? Oleh dirinya tadi, cermin itu. Ya. Melihat diri itu. Ya, tertutup. Allah. Tarbiyah itulah yang di dalam etika adab, ya, di dalam tasawuf itu, dalam tarikat antara guru dan murid, ya, sampai dikatakan hasanatuna sayyi'atuhum, ya, kebaikan kita itu keburukan dia. Kita udah baik disalahkan, memang betul, ya, secara zahir kita kan lihatnya zahir, tapi secara kesempurnaan batin, ya. Apa buktinya? Buktinya ketika perbuatan baiknya disalahkan, dia tidak terima, itu buktinya bahwa dia betul buruk. Kalau baik tak akan bunyi buruk. Saya ini sudah sesuai dengan syariat. Ya. Itulah hasanatuna sayyi'atuhum. Kebaikan kita, ya, masih buruk dipandang oleh mereka para aulia, ya, para salihin, para siddiqin. La talumul mar'a ala fi'lih wa anta mansubun ila mithlih. Ya Allah, jangan kamu caci orang atas perbuatannya, sedangkan kamu pun mansub ila mithlih. Kamu pun sama dinisbatkan kepada perbuatan yang sama, serupa. Sifat itu sama ada pada kita. Man zamma syai'an ata misla fa innama dalla ala jahli. Barang siapa yang mencaci sesuatu yang dia melakukan yang serupa, maka itu menunjukkan bahwa dia jahal kepada dirinya. Ya. Maka coba tengok dalam hukum syariah, kita dibolehkan melarang kemungkaran selama mungkar yang dilakukannya tidak sama dengan kita. Seorang pemabuk melarang melihat orang berzina, mesti dilarang. Hei, zina itu haram, tak boleh kamu lakukan. Kamu mabuk, ya, tidak hilang kewajiban tuh. Kecuali si A berzina melarang si B berzina, baru dilarang oleh agama. Ya, tidak dibenarkan dia melarang. Tetapi selama maksiatnya beza, masih terkena hukum untuk melarang keburukan kepada orang lain. Sampai sebatas itu tuh. Ya. Karena apa yang kita lakukan, baik kita melakukan perintahnya, ya, dan menjauhkan larangannya, atau memberitahu orang dalam melakukan kebaikan dan melarang keburukan, itu adalah dalam upaya untuk menyempurnakan diri. Jangan pernah nak tunjuk bahwa saya bersih, dia buruk. Tidak. Karena sifatnya itu ada pada kita sama. Ya. Sehingga kita tidak boleh juga, oh dia melarang, dia pun melakukan, tak boleh. Ya, tak boleh. Setiap orang ditanyakan oleh Allah tentang perbuatannya, tidak perbuatan orang lain. Setiap orang, ya, nasibnya dan ketetapannya Allah yang menentukan, bukan kita, dan bukan dia juga. Kita juga bukan kita. Ya. Coba, bagaimana tasawuf mengajarkan etika yang tinggi dan tauhid
serta independen dalam arti kemandiriannya untuk berjalan menuju kepada Allah, karena tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah saja. Yang lain adalah pelajaran bagi kita, ibrah, hikmah, ya, dan semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu awal-awal al-faqir tergila-gilalah dengan tasawuf. Seolah-olah tasawuf nak mencabut dari pikiran kita ini tentang orang selain kita. Allah saja. Itu indahnya. Ya. Yang dia lihat tidak ada yang paling ada adalah Allah. Yang paling zahir adalah Allah. Tak ada lagi yang dilihat oleh dia. Taib. Waliza qalu la tara aiba ghairika ma dama fika aibun. Kamu jangan melihat aib orang lain selama di dalam diri kamu ada aib. Wal abdu la yakhlu min aibin abadan. Seorang hamba ya tidak akan terlepas daripada aib selama-lamanya. Karena yang dilabelkan aib adalah sifat tubuh ini. Selama tubuh masih ada, ya masih ada. Ya. Ini diri kita ini ada ini, diri kita ini ada nih. Selama ini masih ada ajakan untuk melakukan kebaikan perintah Allah untuk dirinya. Masih ada. Dan terus berlawan. Itulah mujahadah. Lawannya itu pahalanya besar. Ya. Fa idza arafa al-muslimu dzalika aqbala ala nafsihi. Ya, kemudian yuftimuha an syahwatihal munharifah wa adatiha naqisah wa yulzimuha bi tatbiqi taati wal qurbat. Ketika seorang muslim mengetahui itu, maka mulai dia fokus kepada nafsunya dan memfitomnya dari syahwatnya. Ya. Yang menyimpang tadi dan adatnya yang tidak sempurna tadi itu yang kurang. Dan kemudian mengilzamkannya, membebankannya kepadanya dengan melaksanakan taat dan kurubat. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rohani. Maka orang baru mendapat pengetahuan ilmu agama, baru alim, kemudian dia mengamalkan, terus rasanya sudah soleh. Itu sudah nafsu tuh. Ya. Bukan sudah nafsu, emang itu makin besar nafsunya. Padahal ya, agama dipelajari, ilmunya lalu diamalkan, pertama-tama adalah untuk melawan diri. Itu sebab kalau kita paham Ihya Ulumuddin, seolah-olah Imam Al-Ghazali ingin menyatakan begini. Ibadah itu kan beliau membahas akidah dan ibadah, lalu diihya oleh tasawuf. Artinya kesimpulan daripada Ihya itu, Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa ketika engkau baru tumbuh menjadi manusia dewasa, maka tujuan ibadah itu adalah menjadi tujuan untuk diketahui dan diamalkan. Tujuan dulu tuh. Tapi bila sudah cukup pengetahuan itu, ya sudah cukup pengetahuan itu dan dia sudah banyak mengamalkan, maka ubah amalnya untuk melawan nafsu tadi itu dengan membetulkan tawajuhnya kepada Allah. Nah, inilah tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas adalah dengan amal syariah. Amal perlu ilmu. Bagaimana orang sufi meninggalkan ilmu? Ya. Orang yang bicara tentang hakikat-hakikat hanya karena membaca satu buku terjemah, itu bukan tasawuf, bukan tarekat, dan bukan apa-apa. Ya. Dan tidak akan berguna apa-apapun, tidak akan menciptakan apa-apapun. Tidak ada. Al-Quran dan hadis itulah sumbernya. Semua ada di situ, syariatnya, tarekatnya, hakikatnya ada di situ. Contohnya ada di Rasulullah, ada di sahabat, ada terus di para mursyidin. Yang alim, allama, al-arif. Ya. Wa yatadarraju fil mujahadati ala hasabi sayrih. Maka dalam mujahadah dia akan terus yatadarraj, meningkat berdasarkan perjalanannya. Bahwa fi badi'il amri,
Pada permulaannya apa? Yatakhalla tuh anil ma'asil lati tata'allaq bijawarihi as-sab'ah. Ini manhaj Imam Al-Ghazali. Semua memang tarikat itu adalah praktek dari konsep yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Makanya kalau dikatakan Imam Al-Ghazali tidak bertarikat, alama, wong dia yang menulis dulu tak tertulis. Tak tertulis. Ya. Betul-betul orang cari guru-guru yang memperlakukan murid itu. Sehingga dia tumbuh pemahaman dan kasab dalam dirinya. Tak menulis pula, mentarbiyah. Tapi Imam Al-Ghazali setelah mengalami semua itu, dia tulis. Tulisan itulah kemudian yang dijadikan panduan oleh ulama sufi dan akhirnya menjadi sebuah tarekat sekarang. Ya. Jelas Imam Al-Ghazali tidak bertarekat, tapi dia biangnya tarikat. Kalau tidak ada beliau, ya, tidak dapat ditanzim tarbiyah itu. Sekarang kita baca buku adab, tasawuf, kawaid tasawuf. Ya, sudah baca pun tetap tak beradab. Tetap tidak tahu kaidahnya. Orang dulu tak ada brosurnya. Umpama brosur, tak ada iklannya. Ya, karena sidik dia ingin Allah. Ya. Sekarang orang ceramah tasawuf pun begaduh juga. Masalah khilafiyah. Habislah. Jika dia membawa tasawuf tarekat, haram berikhtilaf. Jika ikhtilaf, ya sudah, rusak. Itu menunjukkan bahwa dia tidak ditarbiyah dalam tasawuf. Bicara tasawuf tapi bicara ikhtilaf dan terus menimbulkan lah, itu ya dulu ala adamut tarbiyah. Ya. Lihat pada permulaannya apa? Ya takhalla, melepaskan ya, dari maksiat yang berkaitan dengan anggota 7. Anggota badan yang 7. Lah kan tubuh yang dilawan itu. Al-lisan, al-uzunan, wal-ainan. Al-lisan, al-uzunan, al-ainan, wal-yadan, wal-rijlan, wal-batan, wal-farj. 7. Lidah, telinga, mata, tangan, kaki, perut, farj. Ya. Ini yang dilawan. Ya. Kemudian yuhalli hadhil jawariha as-sab'ata. Kemudian anggota ini dihiasi dengan 7. Anggota 7 ini dihiasi dengan ketaatan. Bitta'atil munasibah likulli minhuma. Ketaatan yang serasi dengan setiap anggota tubuh itu. Fahadhil jawarihu sab'atu manafiz 'alal qalb. Anggota 7 itu dianggap jendela menuju hati. Manafiz. Jaga mata sebetulnya membersihkan hati. Jaga telinga membersihkan hati. Jaga lidah membersihkan hati. Jaga perut membersihkan hati. Jaga farji membersihkan hati. Imma antasuba alaihi dhulumatul ma'asi fatukaddiruhu wa tumriduhu. Ya. Kenapa? Karena ada kalanya tertuanglah zulumat ke dalam hati itu. Kegelapan maksiat. Mata maksiat, telinga maksiat. Maka mengalirlah, tertuanglah kegelapan itu ke dalam hati. Maka kegelapan tadi itu mengotori hati dan membuat hati sakit. Wa ima antur khilali anwaru ta'at. Ya, atau dan ada kalanya anwar cahaya taat itu ya, masuk ke dalam hati, dimasukkan ke dalam hati, fatushfihi wa tunawiru, maka menyembuhkan dan menyinari hati. Ya, coba apa anwaru ta'ah? Apa anwaru ta'ah? Sesuatu yang syariat yang dilakukan oleh tubuh mendapat pahala. Letih saja dapat pahala. Kita baca Quran, a'udzubillah, itu alif ain, itu pahala 10, 10, 10. Itu ikhlas tidak ikhlas, pahala. Tetapi yang nur adalah jika melakukannya karena Allah, jadi nur itu ke hati. Jika tidak, tidak. Bagaimana kita belum punya nur? Upaya untuk Allah, itu akan ada nurnya ke dalam hati. Karena nurnya nur Allah. Ya, itulah mujahadatun nafs. Ya. Maka dalam latihan, kenapa saya pernah selalu mengangkat ya,
Mula-mula saya mendengar kamu mesti punya cinta. Kalau tidak punya cinta, kamu mesti cinta. Meskipun itu kepada wanita. Meskipun kepada khamr. Ini bukan merintah. Ini beliau sedang menjelaskan tentang takwin saksiyah. Ini bahasa tarbiyah. Kita cakap dengan anak itu naik, turunlah. Itu bahasa tarbiyah. Bukan bahasa ilmiah sedang menerangkan naik artinya ke atas, turun artinya ke bawah. Itu. Fisik ini tidak mampu, akal fisik tidak mampu melihat Allah, tidak mampu. Ya. Tidak mampu. Kita manusia lahir pun dari perkawinan manusia tuh. Kalau tidak ada ini kita tidak mampu menampung. Tiba-tiba dari langit gedebuk aja, siapa lahir tuh? Loh, tidak mampu menerima itu. Semuanya insan. Latihlah diri kita. Ya, taat kepada Allah melalui manusia sekitarnya. Jika terlalu capek manusia sekitarnya, kepada gurunya saja. Ya. Menjadi tempat latihan untuk membentuk jiwa yang baik. Ya. Jika luluslah kepada semua orang. Itulah sahabat lulus dari Nabi kan, keluar lulus. Dia melihat manusia mulia Allah. Ya. Bahkan kalau dia memang dan sahabat melihat satu sama lain kagum. Kenapa? Nur, dia melihat nur yang ada pada Nabi. Kalau bahasa syariatnya punya akhlak saling berakhlak, itu ringkasnya. Ya. Macam mana akhlak? Jika di dalam ada sabar, dia tahu siapa yang sabar. Ya. Kalau nak punya sabar, maka berusahalah untuk menyabari musibah. Karena sabar memang gunanya untuk itu. Ini nak punya sabar tapi tak nak musibah. Dari mana dia dapat? Dan itu musibah datang kepada orang sekitar kita. Ya. Kita bicara kepada guru, mudah-mudahan guru sabar mendidik saya, kurang ajar itu. Ya. Kita yang sabar, ya, perlu sabar menghadapi guru. Karena dia yang punya sabar yang kita ingini untuk kita dapati. Namun cara berpikir kita yang tidak berdasarkan bimbingan ilahiyah, ruhaniyah, nuriyah. Sudah terbentuk dengan kehidupan maddiyah, hayawaniyah. Itu. Seperti anak kecil khawatir kepada orang tua kalau lari ke jalan nanti terlanggar. Ya karena itulah muatan yang kecil. Ayah jangan ke jalan nanti terlanggar. Alamak. Nah, engkau lah pula. Nah, seperti itu gambarannya. Bahkan seorang ayah pendidik biarkan supaya dia belajar. Tak ada kritiknya. Nah, seperti itu. Sumayan taqil fil mujahadati ila sifatil batinah. Coba. Kemudian berpindah di dalam mujahadah ini kepada sifat batinah. Fayubaddilu sifatihin naqisa kal kibri war riya wal ghadab bi sifatin kamila katawadu wal ikhlas wal hilm. Ya, sifat-sifat yang batin. Maka sifat-sifat yang kurang seperti sombong, riya, ghadab diganti dengan sifat yang sempurna, tawadu wal ikhlas. Coba, dari orang melakukan ibadah, ya kan? Ya, pertama dia buang maksiat yang syar'i itu, dia tinggalkan. Bahkan orang sufi bukan dalam yang haram, dalam yang mubah. Ya, karena memang kita ini sudah jasad sangat hidup nih, sudah hayawan sangat. Ya. Maka kurangi. Bukan masalah ini menurut syariah boleh. Tubuh ini memang melakukan boleh dan tidak boleh.
Ya, dan jadi amir, jadi dominan. Maka daripada kita melatih di haram, jatuh dosa, lebih baik di mubah. Kalau jatuh tak berdosa. Ya. Itulah qillatun naum, kurangi tidur. Kalau banyak tak berdosa karena bukan dosa. Qillatul ta'am, sedikit makan. Kalau banyak tak berdosa. Dilatihnya di mubah untuk takwin, membentuk ya, nur, tanwir di dalam rohani. Lakukan lillah. Karena Allah. Oke, kita habiskan sampai tajuk baru. Maka apabila sudah begitu, baru berubah tuh sifat. Yang di batin tuh berubah. Ya, tawadu, ikhlas, hilm muncul. Wa bima anna tariqal mujahadati wa'rul masalik mutasyaibul jawanib yas'ubu 'ala salik an yalijahu munfaridan kana minal mufidi amaliyan suhbata mursyidin khabirin bi'uyubiha. Ya, dan di mana bahwasanya jalan mujahadah itu menyeramkan, menakutkan, menyulitkan, dan sisi-sisinya banyak cawangannya, bukan satu, banyak. Ya. Sulit bagi seorang salik untuk memasukinya sendirian, maka sangat berbaidah, bermanfaat secara praktikal, bersuhbah kepada mursyid yang khabir kepada uyubnya. Dia tahu nafsu itu apa. Itu sebab hanya orang sufi yang menuliskan tentang nafsu seperti benda zahir yang telah diteliti. Jika kita tidak mendengar dari orang sufi dan tidak melakukan mujahadah itu, biar dia baca buku tentang nafsu itu berbuku-buku, tetap setelah diterangkan jangankan dia dapat melakukannya. Ya. Paham pun tidak. Hanya paham aklian, ilmian. Bukan zauqiyan. Gitu. Alimin bituruqi mu'alajatiha wa mujahadat, yang mengetahui jalan mengobati dan melawan nafsu. Yastamiddul muridu min suhbati. Di mana si murid nanti yastamid. Ya. Beristimdad, bukan istimdad, mengambil madad, ya, mengambil kekuatan rohani min suhbatihi, dari subahnya, ya, khibratan amaliyatan, khibrah amalinya, bi asali bi tazkiyati nafsi, dengan cara-cara membersihkan nafsu, kama yaktasibu min ruhaniyatihi, sebagaimana bukan hanya mengetahui cara-cara bagaimana membersihkan nafsu, tetapi juga akan mendapatkan dari ruhaniyahnya nafahatin qudsiyatin tadfa'ul murida ila takmili nafsihi wa sakhsiyati. Ya. Sebagaimana juga dia mendapatkan madad, kekuatan, ya, dari suhbahnya berupa khibrah amaliyah dengan cara-cara tazkiyah, dia juga mendapatkan dari rohaninya nafahat, hembusan, ya, kudusiyah yang mendorong si murid untuk menyempurnakan dirinya dan kepribadiannya. Kita tidak tahu apa artinya baik sangka, rasanya, kecuali kita bersuhbah dengan orang yang baik sangka. Maka sifat baik sangka yang ada dalam dirinya, ya, itu dapat kita hirup sifat itu ke dalam jiwa kita. Ya. Kalau sederhananya, manusia itu punya kapasiti, kemampuan untuk meniru. Itu bahasa umumnya. Orang melihat di TV saja itu bintang film kan, itu sudah istimdad itu, ya, udah pindah madadnya itu, ya, untuk membentuk jiwa yang seperti itu. Ya.
Ketika anak-anak muda tidak ada rohaninya, ya sudah, kekuatan menirunya kepada keburukan. Wa tarfa'uhu fawqa mustawan naqais awal munkarat, dan mengangkatnya di atas level naqais, ketidaksempurnaan dan kemungkaran. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mursyid al-awwal wal muzakkil a'zam alladhi rabba ashabahu al-kirama wa zakka nufusahum biqalihi wa halih. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW sebagai mursyid yang pertama dan pembersih yang paling agung yang telah menterbiah para sahabatnya yang mulia dan mensucikan diri mereka dengan perkataan Nabi dan hal Nabi. Kama wasafahullahu ta'ala biqauli, sebagaimana yang Allah lukiskan dalam firman-Nya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah yang mengutus kepada para ummi itu sebagai rasul, mengutus Nabi. Minhum yatlu alaihim ayatihi, di antara mereka ya, para nabi itu yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, undang-undang ya, dan kebijaksanaan kehidupan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang mana dulu mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Walladzi yuhaqqiqun naf'al murid lil muridi huwa istiqamatuhu ala suhbati mursyidihi. Dan walladzi yuhaqqiqun naf'al lil murid, yang dapat merealisasikan ya, kemanfaatan kepada muridnya. Apa? Istiqamatuhu ala suhbati mursyidihi wastislamuhu lahu kastislamil marid lit tabib. Ini yang mendapatkan manfaat, ya, artinya merealisasikan manfaat itu bagi murid, apa? Istiqomah dalam suhbah kepada mursyidnya dan pasrah kepadanya seperti pasrahnya orang sakit kepada dokter. Ya. Bukan pasrahnya orang yang ditodong perompak gitu. Kan beda, orang pasrah di jalan karena ditodong oleh perompak, oleh senjata kan. Artinya tak menerima. Ya, itu tidak. Tetapi seperti orang sakit, sudah teruk sangat, nak diopret-opret, nak dibuang-buang ginjalnya, nak diikut sajalah, sudah pasrah. Ya. Di ginjal ada batu, ya, sudah. Seperti itu pasrahnya. Kepasrahan kepada orang yang kita percaya bahwa dia punya khibrah ruhiyah. Fa'iza ma adkhala syaitanu ala qalbil murid da'al ghurur wal iktifa' az-zati fa'ujiba bi nafsihi wastaghna an mulazamati syaikhi. Ya. Ba'a bil pasli wa waqafa wa huwa yadhunnu annahu sa'ir wa quti'a wa huwa yadhunnu annahu mausu. Maka apabila setan mulai memasukkan ke dalam hati murid apa? Penyakit gurur dan merasa cukup dengan dirinya sendiri, dia heran, ajib, udah ujub kepada dirinya dan tidak perlu lagi mulazamah kepada gurunya, kembali kepada gagal. Dan dia berhenti, dia menyangka berjalan, dan dia putus, dia menyangka nyambung. Ya. Qala Syekh Ismail Haqqi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, fa inna katsiran min mutawassiti hadhihi ta'ifah sufiyah ta'tarihimul afatu fi asna'i suduk inda sa'amati nafs minal mujahadati wa malalatiha min kasrati riyadat fayuwaswisu lahum syaitanu wa tasawwala lahum anfusuhum annahum qad balagu fi suluk rutbatan qad listagnau biha an suhbati syekh wa taslimi tasarrufatihi fayakhrujuna min indahu wa yusri'una bitalabi ala wifqi anfusihim fayaqauna fi wartatil khazalan wa sakhrati syaitan. Syekh Ismail mengatakan kebanyakan daripada orang yang baru pertengahan di dalam golongan ini, bukan murid baru tapi murid pertengahan. Ya. Di dalam golongan sufi ini diliputi oleh afat, gangguan di tengah perjalanannya.
Ketika apa? Ketika dia merasakan bosan nafsu itu dari mujahadah. Ya. Dia kira sudah selesai mujahadah belum? Dan malal karena kebanyakan riyadhah. Ya. Zikir mulai ditinggalkan, mujahadah nafsu mulai ditinggalkan karena ya, dia kira sudahlah. Ya. Maka disitulah setan membisikkan dia dan nafsu pun sudah meminta-minta kepadanya. Ya, untuk menyatakan bahwa dia telah sampai dalam suluk satu tingkatan yang tidak perlu lagi suhbah kepada guru dan tidak perlu lagi pasrah kepada perbuatan pendidikan gurunya. Maka dia keluar dari sisi gurunya dan kemudian dia mulai mencari sesuatu yang sesuai kepada nafsunya. Akhirnya jatuh kepada satu wartah al-khazalan. Ya, kerugian. Dan jatuh kepada sakharatus syaitan, kerendahan syaitan. Maka timbul mengaku-ngaku nanti. Ya, maka macam-macam nanti mengaku-ngakunya. Ya, boleh-boleh dia mengaku, saya sudah sampai ke langit ketujuh, saya sudah. Ya, mulai kacau beliau. Ya. Kacau bilau. Ya. Untuk menyempurnakan dirinya, saya sudah ketemu dengan Nabi Khidir di tepi laut. Itu sudah tak perlu guru, sudah jadi dah. Ya. Ya, dan lain sebagainya. Aqwalul arifin wal murabbiyin al mursyidin fil mujahadah. Ini perkataan orang-orang sufi dari para arifin, para murabbi, ya, mursyid dalam mujahadah. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.